Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan mengerjakan challenge lab Building a Scalable and Highly Available Environment for the Cafe. Jadi di sini uh, kita akan membuat arsitektur web aplikasi cafe yang mampu menangani lonjakan trafik secara otomatis dan tetap tersedia meskipun terjadi peningkatan jumlah pengguna secara mendadak. Nah, jadi di skenario website cafe akan ditayangkan di acara TV populer sehingga diperkirakan ada puluhan ribu pengunjung dalam waktu yang singkat. Nah, awalnya server uh, server web cafe ini hanya berjalan pada satu availability zone sehingga tentunya beresiko mengalami overload dan downtime. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan berperan sebagai Sophia dan diminta untuk mengimplementasikan infrastruktur AWS yang scalable dan highly available dengan cara menginspeksi jaringan yang ada dan membuat jaringan ke dua availability zone, lalu membuat gateway dan membuat launch template berbasis AMI web server. Nah, hasil akhirnya nanti adalah arsitektur web aplikasi cafe yang mampu menyesuaikan kapasitas server secara otomatis ketika terjadi peningkatan beban atau peningkatan jumlah pengguna dan mendistribusikan trafik ke beberapa instansi sehingga websitenya tetap cepat, responsif, dan tidak mengalami gangguan meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Di sini saya sudah start lab namun belum hijau, jadi kita tunggu saja. Oke, di sini sudah hijau, langsung aja kita buka ke AWS Management Console. Kemudian kita akan ke challenge a business request for the cafe, implementing a scalable and highly available environment. Di task 1, kita akan inspecting your environment. Kita diminta untuk buka Amazon Virtual Private Cloud atau VPC. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ini kita ke AWS Details untuk buka pertanyaannya. Nah, kita buka di sini access the multiple. Nah, ini udah ada. Kita ke pertanyaan nomor 1. Which ports are open in the Cafe SG security group? Kita buka ke security group Cafe SG. Yang ini kita lihat di bagian inbound role, portnya port 80. Jadi jawabannya yang B. Kemudian kita jawab soal nomor 2. Question 2. Can you connect from the internet to instance in public subnet 1? Bisakah kita terhubung dari internet ke instance public 1? Ya, bisa dong. Jawabannya 3-nya 0 semua.
Jadi kita udah tahu jawabannya, yang benar adalah yang A. Kemudian question 3. Should an interface in public subnet 1 be able to reach the internet? Should an instance in public be able to reach internet? Ya. Oke, ini private subnet 2. Should an instance in private subnet 2 be able reach internet? Nah, kalau yang private subnet 2 biasanya nggak bisa ke internet. Can you connect to the cafe web app server instance from the internet? Oh, nggak bisa. Kemudian number 6. What is the name of the Amazon mesin MEI? Jawabannya kalau MEI ini. Oh, ini kan kita lagi di cafe web server. Oke. Kemudian kita lanjut ke task 2. Updating a network to work across multiple availability zone. Nah, di 2.1, creating a NAT gateway for the second availability zone. Nah, kita akan buat NAT gateway. Jadi kita buka ke NAT gateway. Kemudian di sini kita akan cek ada satu NAT, lalu kita buat NAT gateway. Oke, kita buat aja namanya lab NAT gateway. Lalu bagian subnet kita pilih yang public, private, oh public subnet, public subnet dulu. Lalu kita alokasikan IP elastis. Selanjutnya test dan tutor. Lalu kita create NAT gateway. Kemudian kita konfigurasi network untuk mengirim internet traffic. Kita ke bagian table root, lalu kita cari private root table 2, lalu ke bagian root kita edit rute. Nah, di sini kita akan menambahkan rutenya ke NAT gateway. Ini kita pilih yang lab NAT gateway tadi kita buat. Lalu kita set change. Kemudian kita lanjut ke task 3, creating a launch template. Kita ke di situ.
Kemudian kita ke bagian instance. Nah, ini ada satu instance namanya Cafe Web App Server. Kita buka, kita launch instance yang namanya itu sebentar, launch template. Oh, ini kita buat template terlebih dahulu. Dan di sini kita launch template, kemudian template name-nya kita masukin sendiri. Sini saya buat namanya web server. Lalu kita pilih yang bagian application and optimize from MI choose Cafe Web Server ini. Nah, ini kemudian di bagian instance type kita masukin yang itu mikro. Lalu bagian key pair kita pilih create new key pair. Ini deskripsinya. Ini kita buat baru. Create a new key pair and choose it. Make sure that you download the key pair to your local computer. Kita tulis aja namanya new karena baru ya. Untuk peraturan lainnya biarkan aja seperti ini. Kemudian kita buat key pair, disimpan ke dalam lokal kita. Kemudian kita ke bagian .sd. Nah, ini kita diminta untuk masukin security groupnya adalah KPS. Oh, ini KPSG. Lalu di bagian research add new text. Lalu kita masukin di bagian case
itu name, lalu value-nya adalah web server. Ini kita pilih yang instant. Oke. Kemudian kita ke bagian advanced detail, lalu di bagian IAM profile instant itu kita pilih yang Cavero. Kemudian kita buat template-nya. Lalu kita ke task 4, creating an auto scaling group. Nah, di sini kita akan membuat auto scaling group baru. Kita ke bagian group auto scaling. Nah, kita akan buat, lalu kita masukin namanya di sini. Lab. Kemudian di bagian launch template kita masukin template yang tadi kita buat. Lalu kita next. Nah, di sini PVC, kita gunakan PVC yang flat PVC. Lalu bagian network kita masukin yang private subnet 1 dan private subnet 2. Lalu kita next. Nah, bagian ini kita next aja. Lalu di sini kita masukin di 2. Lalu di skala, nah di sini scalingnya kita masukin kapasitas minimalnya 2 dan kapasitas maksimalnya 6. Lalu kita masukin targetnya. Sini kita masukin 25 dan 60
detik atau sekitar 1 menit. Lalu kita next lagi. Ini next aja. Nah, kita bisa meninjau kembali, lalu langsung kita buat grup autoscale. Nah, sekarang udah ada grup autoscale, baru saja kita buat. Kemudian kita tunggu statusnya. Di sini masih memperbarui kapasitas. Untuk memverifikasi kamu membuat grup atau scaling, pergi ke Amazon EC2 Console, kamu akan melihat dua instance dengan nama yang kita konfigurasi sebagai resource set. Di bagian instance, kita refresh aja. Nah, kan dia nambah. Ini masih pending, belum statusnya belum 2 kedua, jadi kita tunggu aja. Mungkin kita sambil lanjut ke task 5, reading load balancer. Jadi kita akan membuat load balancer di bagian load balancer. Di sini masih kosong. Kita akan membuat load balancer. Oke, kita buat. Nah, di sini kita pilih, kita disuruh masukin nama untuk load balancer kita. Kita buat yang application load balancer. Nah, di sini kita masukin namanya load balancer. Lalu di bagian network jaringan, pemutusan jaringan, kita masukin yang lab VPC. Lalu kita pilih mappingnya yang private subnet 1, kita ubah jadi public subnet 1. Kemudian di bagian USBC kita masukin public subnet 2. Kemudian di bagian security group kita akan membuat security group baru
buat grup keamanan baru, masukin aja lab description-nya allow HTTP traffic. Lalu VPC-nya kita pilih yang lab VPC. Nah, di inbound kita akan masukin aturan, yaitu dari HTTP dan source-nya dari Anywhere IP4. Kemudian kita pilih buat security group. Oh, bentar. Nah, yang kita buat lalu di bagian load balancer kita hapus default, kita tambahin yang barusan kita buat. Lalu kita lihat di bagian listener. Kita buat target grupnya. Oh. Nah, di sini target grupnya kita biar aja instant. Namanya kita masukin lab target group. Lalu bagian VPC kita pakai lab VPC. Nah, lalu kita next. Coba kita cek lagi di sini apakah sudah ada. Ya, belum kebuat. Oh, ini kita setelah next tadi kita langsung aja klik buat grup target. Nah, lalu di sini kita pilih target grup yang barusan kita buat. Oh, kemudian kita langsung aja buat load balancernya. Nah, ini kan statusnya masih penyediaan. Kita tunggu sampai statusnya berubah menjadi aktif.
yang sudah aktif, kemudian kita akan tes load balancing and automatic scaling. Kita lihat di sini. Kemudian kita cek ke bagian load balancing. Nah, ini kita edit, lalu kita masukin yang ini, kita pilih grup targetnya, load balancing yang tadi kita buat, lalu kita perbarui. Ini ada notifikasi grup auto scaling berhasil diperbarui. Kemudian kita akan tes automatic scaling under load. By using AWS System Manager Vision Manager, connect to one of the running web server instance. Oke, kita coba ke target group. Nah, ini kan ada 2 instance yang berjalan. Kita coba cek salah satu aja. Kemudian kita connect. Nah, hubungkan. Nah, ini kita sudah terhubung dengan instance.
Lalu kita akan jalankan sudo amazon linux extract install epl. Nah, ini kita tunggu aja. Di bagian ini kita ketik Y atau yes. Nah, ini sudah komplit. Lalu kita jalankan perintah sudo yum install -min. Nah, ini sudah komplit juga. Kemudian kita jalankan lagi perintah yang ketiga, yaitu stress strip CPU 1 timeout 600. Nah, kita diminta untuk verifikasi auto scaling group ke EC2 console. Kita ke auto scaling group, lalu ke bagian manajemen instance. Nanti ada 2 instance yang berjalan. Di sini life cycle-nya dia in service, artinya sedang dalam servis. Kita bisa sambil melakukan monitoring.
Lalu kita coba cek ke float page. Kita lihat di semua alarm. Jadi ada dua alarm. Kita bisa lihat grafnya di sini. Nah, merah ini ada artis dalam berubah. Kalau hijau artinya oke. Oke, mungkin segitu dulu. Artinya saya submit terlebih dahulu untuk kita cek submission report kita. Nah, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari PPT materi High Availability Cafe. Nomor 1, where did you determine the API instance type, kpair, and security group that would be used to launch EC2 instance in your autoscaling group? Jadi, di mana dalam proses web kita menentukan AMI, tipe instance, kpair, dan security group yang akan digunakan untuk digunakan oleh autoscaling group untuk membuat instance di situ. Nah, tadi kan kita membuat penentuan dari AMI-nya kita mau memilih apa, kemudian instance type-nya, kpair juga tadi kita buat, lalu membuat security group itu pada saat kita membuat template di bagian template. Nah, di sini kita menentukan API, instance type, kpair, dan security group. Kemudian tadi di panduan kita pilih yang AMI-nya dari MyAMI, kemudian kita pilih yang Cafe Web Server. Lalu tipe instance-nya tadi kalau nggak salah T2 Micro. Kemudian di bagian kpair barunya kita buat namanya tadi new. Lalu kita memilih security group KVSG supaya instance memiliki aturan dari akses jaringan sesuai dengan security group tersebut. Nah, kemudian informasi dalam launch template inilah yang kemudian akan digunakan oleh autoscaling group untuk meluncurkan instance baru secara otomatis ketika diperlukan. Kemudian nomor 2, when you conduct a stress test on your instance, why did the autoscaling group launch more instance? Nah, saat kamu melakukan stress test pada instance, mengapa autoscaling group secara otomatis menambahkan instance baru? Nah, kalau di sini, ketika kita melakukan percobaan stress test, itu penggunaan CPU pada instance meningkat melebihi target yang telah ditetapkan. Nah, dalam target scaling policy, itu CPU-nya sebesar 25%. Nah, karena sistem mendeteksi bahwa beban kerja melebihi ambang batas tersebut, maka autoscaling group itu secara otomatis menambahkan instance baru untuk membagi beban dan menjaga performa aplikasi supaya tetap stabil, sehingga memastikan bahwa website tetap responsif meskipun jumlah pengguna meningkat secara mendadak, yaitu tujuan dari web kita. Di sini saya
ternyata ada yang salah di bagian tas 4. Oke, nanti saya ulang lagi, tapi tidak saya record. Mungkin segitu dulu penjelasan dari lab Reading a Scalable and Highly Available Environment for the Cafe dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.